Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di hari yang sangat spesial. Karena pada hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, yang dimana artinya Roh Kudus mengurapi setiap hati kita, mengurapi setiap pikiran kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kelegaan. Kita percaya satu hal, Roh Kudus yang selalu memberikan kita penghiburan demi penghiburan, ketenangan demi ketenangan yang kita rasakan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah ataupun dimanapun engkau berada, pastikan pada hari ini engkau telah mendapatkan urapan daripada Roh Kudus. Amin. Kita akan memulai ibadah kita karena hari ini adalah hari yang sangat spesial. Tentunya setiap hari spesial, tapi hari ini hari yang lebih spesial lagi karena Roh Kudus akan turun mengurapi saudara dan saya dimanapun engkau berada. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami datang Bapa dengan segenap jiwa raga kami, dengan segenap kelemahan kami, dengan segenap keletihan kami. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kendala dalam hidup kami. Jikapun Tuhan pada sore hari ini ada dosa pelanggaran yang Tuhan dapati dalam hidup kami, tolong ampuni kami, kuduskan sucikan setiap kami, agar kami layak Bapa mendapat segala berkat-berkat dan roh urapan Roh Kudus. Dan kami percaya satu hal Tuhan, ketika Roh Kudus mengurapi kami mendapatkan semangat yang baru, jiwa kami dipulihkan, semangat kami dibaharui, dan kami percaya satu hal, kota tercinta kami akan diberikan kelegaan dan kemenangan demi kemenangan, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia, kami percaya satu hal, dengan diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu akan mendapatkan sesuatu yang baru, kemenangan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa karena negara kami Tuhan telah akan mengadakan new normal kembali, dan segala sesuatunya akan dinormalkan kembali Bapak. Tentunya kami butuh penyertaan daripada Engkau. Mampukan setiap kami Bapak, jauhkan setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu daripada pandemi COVID-19 Tuhan, sehingga kami boleh mengadakan new normal dengan semangat, sukacita, urapan yang berasal dari Roh Kudus, sehingga ketika kami bekerja kembali segala ketakutan Engkau cabut dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada sore hari menjelang malam hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, dengan pencurahan Roh Kudus-Mu yang kami peringati Tuhan. Roh Kudus-Mu turun buat bangsa Indonesia. Roh Kudus-Mu turun untuk melawat setiap hati-hati yang terluka, setiap jiwa yang mereka merasakan tidak bisa bergerak. Kami percaya satu hal, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap mereka, memberikan kelepasan demi kelepasan, kelegaan demi kelegaan, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang memuji menyembah Engkau dimanapun mereka berada, kami pastikan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian kita, Roh-Mu yang kudus penuhi setiap kami, Roh-Mu yang hidup mengalir dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Mengalir dalam
tanggal pujian kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Setiap pemirsa, saudara yang ada di rumah, jangan malu-malu. Jika kau digerakkan oleh Roh Kudus menari, menarilah. Jika kau disuruh berteriak, berteriaklah. Karena jangan pernah membatasi kuasa Roh dalam hidup kita. Amin. Amin.
kami. Amin. Lawat kami pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Setiap lutut yang lemah akan menjadi kuat. Amin. Setiap tubuh yang sakit akan menjadi sehat. Setiap hati yang penuh dengan pergumulan akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu akan membawa kehidupan yang baru dalam hidup kami. Amin. Urapi setiap kami, penuhi setiap kami, baik kami yang ada di dalam rumah Tuhan hari ini, maupun juga umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun setiap orang yang sedang menonton dan beribadah bersama dengan kami pada sore hari ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan penuhi mereka, sehingga ampir Roh Kudus-Mu akan melanda kami semuanya. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kuasa Allah yang maha dahsyat sanggup meruntuhkan segala beban dan pergumulan, sanggup menghancurkan setiap serangan dan intimidasi, dan membuat kami kuat dan memiliki iman yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah hati kami, pikiran kami menjadi tempat bagian yang paling subur bagi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, berfirman bagi kami, ajar kami Roh Kudus, dan Engkau yang berbicara bersama-sama dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah siap diberkati. Datanglah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, Shalom, selamat sore, selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita semuanya pada ibadah sore hari ini. Saya ajak kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di Poris maupun yang ada di Taman Elang saat ini, supaya bersama-sama kita mengikuti ibadah penyampaian firman Tuhan ini sampai akhir. Dan kepada rekan-rekan hamba Tuhan dan jemaat yang hadir juga pada sore hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua, Roh Kudus melawat kita semua, dan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, izinkan saya berkata bahwa ini adalah hari ke-10 daripada pencurahan daripada Roh Kudus, dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Roh Kudus diutus bagi kita untuk menyertai kita, mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang menjadi pertanyaannya pada sore hari ini adalah, sudah siapkah kita menjadi bagian daripada isi surga itu? Atau sudah siapkah hidup kita memiliki karakter seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga ketika nanti kita masuk di dalam panggilan kita, dan kita akan kembali ke tempat di mana tempat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, maka kita percaya kita tidak ditolak di sana, karena mulai dari hari-hari ini dan seterusnya ada Roh Kudus yang membimbing kita, ada Roh Kudus yang menuntun kita, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada setiap kita di saat kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya ajak Bapak Ibu membaca Alkitab di dalam Yohanes 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada kita sekali lagi, Yohanes 16 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, siapa? Kalau Tuhan datang, kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sekali lagi, kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia. Maka pada sore hari ini, lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, izinkan saya untuk membawa kita dalam tema yang sederhana, bahwa tuntunan Roh Kudus dalam memasuki situasi new normal. Dan peranan Roh Kudus bagi setiap kita orang percaya di dalam memasuki situasi yang new normal ini.
suka tidak suka, mau tidak mau, kita sedang berada di dalam situasi yang berbeda dengan sebelumnya. Kita sedang berada di dalam situasi yang tidak sama dengan sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita pada sore hari ini. Bagian yang pertama, kalau Roh Kudus itu datang, ia mengisapi dunia dan juga memurnikan gerejanya. Dia mengisapi dunia akan segala dosa yang sedang terjadi atas dunia hari-hari ini, dan juga akan memurnikan gerejanya yang hari-hari ini, supaya gerejanya layak menjadi mempelai pada Kristus pada hari-hari yang sudah disiapkan bagi setiap kita semuanya. Saudaraku, bahwa kondisi COVID-19 ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun yang ada di dunia hari-hari ini, apapun yang saat ini kita miliki, apapun yang saat ini kita punya, apakah itu pengetahuan, apakah itu juga harta, apakah itu juga tubuh yang sehat, ternyata Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ingatkan kita, firman Tuhan ingatkan kita bahwa semuanya itu hampa, semuanya itu rapuh. Tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai sandaran bagi kita, atau tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai tempat kita bersandar atau berpegang selama-lamanya. Tetapi hari-hari ini, lewat COVID-19 ini mengingatkan bahwa seluruh dunia, semua manusia, tidak ada yang berani, tidak ada yang mampu untuk mengatasi COVID-19 ini. Selain daripada saudaraku, kita harus tunduk dan taat hanyalah kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu yang saat ini dunia sudah berikan kepada kita, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, orang yang punya harta ternyata tidak bisa jalan-jalan karena kendaraan dan pesawat sudah ditutup, saudara. Ya, orang yang punya hobi untuk jalan-jalan, untuk kuliner atau untuk shopping-shopping juga sudah nggak bisa, mall pada ditutup semuanya. Dan orang juga yang saat ini sedang membangga-banggakan gedung gereja, dan ternyata di setiap gereja hari-hari ini tidak bisa dipakai untuk ibadah, tidak bisa dibanggakan. Gereja juga tampaknya hanya sebuah gedung yang kosong dan tidak ada faedahnya, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi bagaimana kita hari-hari ini, saudaraku yang terkasih, menyikapi keadaan dan kondisi ini? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada satu pertanyaan hari-hari ini, kenapa orang-orang lain ada yang sudah kena COVID dan mereka juga sudah dipanggil oleh Tuhan, dan kenapa kita ada sampai hari ini? Itu mungkin pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam kehidupan kita. Maka jawaban saya pada sore hari ini, kenapa kita masih ada sampai hari ini, adalah supaya kita semakin hari semakin dimurnikan, supaya kita semakin hari semakin dilayakkan, supaya kita semakin hari semakin dipersiapkan untuk menjadi mempelai bagi Kristus, saudaraku. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menyadari bahwa kita diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk dipakai, dibentuk oleh Tuhan, maka mari kita pertanggungjawabkan hidup kita ini hanyalah kepada Tuhan. Mari kita pakai hidup kita ini melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena Yohanes berkata 16 ayat 8, Roh Kudus selalu datang untuk mengisapkan kita, baik dari segala sesuatu waktu yang yang kita buang sia-sia, perbuatan-perbuatan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan yang sia-sia, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Maka mulai hari ini, biarlah seluruh kehidupan kita, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita pakai itu, saudaraku, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
untuk bergerak bersama dengan Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, memiliki karakter seperti karakternya Tuhan. Karakternya Tuhan adalah mengasihi. Dia tidak mau ada satupun yang binasa di bumi ini. Dan saya percaya saudaraku bahwa Roh Kudus diutus Tuhan kepada kita untuk memampukan kita menjadi saksi, menjadi orang-orang yang memberitakan tentang kebenaran. Lewat apa saudara? Lewat setiap kehidupan kita, lewat segala sesuatu yang kita lakukan, lewat segala sesuatu yang kita kerjakan. Pastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya memang Roh Kudus diberikan, supaya dia terus menuntun setiap kita, supaya kita terus menjadi orang-orang yang akan berkenan kepada Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk membaca ayat firman Tuhan yang ada di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17. 1 Petrus pasal 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tolong ditayangkan. Satu Petrus pasal 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Bapak Ibu bertanya, di mana Allah kita? Kenapa COVID ini terjadi? Kenapa COVID ini dibiarkan merajalela? Kenapa COVID ini bisa berhasil menutup pintu-pintu gereja? Di mana Tuhan kita? Maka ayat inilah yang menjadi perenungan bagi kita hari-hari ini. Ayat inilah yang mengingatkan kepada kita hari-hari ini, para umat Tuhan, para semua kita hamba-hamba Tuhan, bahwa sesungguhnya penghakiman itu dimulai dari dalam rumah Tuhan. Ketika Roh Kudus datang, ketika Tuhan datang, yang pertama-tama dihakiminya, yang pertama-tama diadilinya adalah mulai dari dalam rumahnya Tuhan. Nah, hari ini kiranya Tuhan memampukan kita untuk memahami bersama-sama bahwa sungguh kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini ketika nanti Tuhan akan datang kepada setiap kita. Ya, jangan kita berpikir bahwa dengan kita sudah ada di dalam rumah Tuhan, dengan kita sudah menjadi umat Tuhan, dengan kita sudah melayani Tuhan, dengan kita sudah memegang jabatan sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala sekalipun, tidak ada mengalami yang namanya proses, tidak ada yang mengalami yang namanya ujian, tidak ada mengalami yang namanya penghakiman. Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan penghakiman itu dimulai dari dalam rumah Tuhan. Tuhan mulai pertama sekali bertanya dan menanyakan apa yang sudah kita kerjakan selama ada kita di bumi. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan segala sesuatu yang sudah dituntun kepada setiap kita oleh Allah Roh Kudus? Apakah kita sudah memakai kesempatan yang sudah diberikan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu, saya mau katakan kepada setiap kita bahwa di dalam kitab Yesaya berkata bahwa ketika Allah bertanya siapa yang mau kuutus, tetapi Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita sudah siap berkata, Tuhan, di masa kondisi keadaan yang semakin tidak menentu, di masa kondisi keadaan yang semakin tidak memberikan ketenangan di dunia ini, saya ada dan saudara ada, Bapak Ibu ada, kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Hidup kita adalah saksinya Tuhan. Hidup kita adalah utusannya Tuhan, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan harus diselesaikan di bumi ini. Itu sebabnya Roh Kudus diutus kepada setiap kita supaya kita menjadi orang
yang membuka diri, membuka hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita, karakter kita, perbuatan kita, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang dituntun oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kalau Roh Kudus yang menuntun kita, maka tidak ada satupun yang menjadi halangan bagi kita untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Buka hatimu Bapak Ibu. Biarkan segala kondisi keadaan ini menjadi satu latihan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita sudah siap menjadi prajuritnya Tuhan, menjadi muridnya Tuhan. Ya, kondisi memang saat ini begitu mencekam, situasi mencekam, berbagai berita-berita di luar negeri, situasi yang semakin memanas. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh dipengaruhi dengan situasi. Kita harus dipengaruhi dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga tetap kita bersukacita dalam menjalani hidup ini, saudara. Kita tidak boleh takut menjalani hidup ini. Yang kita tahu adalah kita punya Tuhan yang terus bersama-sama dengan kita dan yang tidak pernah melepaskan setiap kita. Dia ada bagi kita dan selalu ada bagi kita. Alkitab berkata bahwa tidak ada satu pribadi di bumi ini yang begitu setia selain daripada Allah Roh Kudus. Dia setia, dia ada ketika kita memanggil dia. Itu yang pertama. Saya mau ingatkan dan saya mau memanggil setiap kita supaya membuka hati, mau dimurnikan oleh Tuhan, mau dimurnikan oleh Roh Kudus, mau dituntun oleh Roh Kudus, dan mau menerima kembali cinta mula-mulamu daripada Tuhan, sehingga hidupmu dan hidup saya adalah terus menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, sedikit saya ada kesaksian sebelum saya masuk di bagian yang kedua. Dalam 1 minggu ini saya mendapatkan sebuah berita atau WA dari seorang hamba Tuhan bahwa dia hampir-hampir putus asa, bahkan mau melarikan diri keluar dari panggilannya, mau menjadi orang yang meyakini kepercayaan yang lain. Karena kenapa? Karena beban, karena kesulitan, karena himpitan, karena tekanan yang begitu luar biasa. Dia sudah mencoba melayani dengan sepenuh hatinya, tetapi dia melihat seakan-akan hanya dia yang sedang bergerak. Di mana-mana dia menyampaikan keluhannya kepada teman-temannya, tidak ada yang bisa menolong dia. Tapi dengar saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dia punya beban. Bagaimana dia mencari para pelacur, mencari para orang-orang narkoba, mencari orang-orang yang hidup di jalanan. Dan hari-hari ini dia punya masalah yang begitu berat. Dan puji Tuhan, ya, anak-anak Tuhan sudah terpanggil untuk mengambil bagian dan menjadi jawaban. Dan hari ini persoalan yang dihadapinya sudah terjawab, saudaraku yang terkasih. Kenapa? Karena selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Situasi kita tidak boleh mudah menyerah, karena kita tidak dipanggil menjadi anak-anak atau murid-murid Tuhan yang mudah menyerah. Tetapi kita harus bisa menguasai keadaan dan kondisi ini. Kita harus percaya bahwa kita punya Roh Kudus. Dan hendaknya seluruh jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini terpanggil bersama-sama untuk terus menyelesaikan agendanya Tuhan, melayani Tuhan, dan mau hidupnya mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa yang sedang Roh Kudus kerjakan selain daripada memurnikan gerejanya, selain daripada memisahkan dunia, maka bagi yang kedua yang saya lihat yang sedang Roh Kudus kerjakan hari-hari ini adalah dia juga mulai mengatur ulang gereja-gereja Tuhan di bumi ini. Dia mulai mengatur ulang kembali bahwa gereja Tuhan itu bukan gedungnya. Itu sebabnya kalau hari-hari ini di mana-mana Bapak Ibu tak lihat, di mana-mana Bapak Ibu perhatikan bahwa gereja semewah apapun, sebesar apapun, itu tidak ada di dalamnya ibadah. Itu tidak ada kegiatan di dalamnya. Semuanya pada tutup semuanya. Nah, ini adalah sebuah ingatan daripada Tuhan, mengingatkan kepada setiap kita bahwa gereja itu bukan gedung, gereja itu bukan program, tapi gereja itu
adalah diri kita sendiri, Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Itulah gereja yang dimaksud oleh Tuhan, supaya di akhir zaman ini gereja-gereja yang sebenarnya itu kembali berfungsi dengan fungsinya, dengan panggilannya. Sekali lagi, bahwa Roh Kudus sedang mengerjakan di hari-hari terakhir ini, supaya seluruh umat Tuhan menyadari bahwa gereja yang sesungguhnya itu bukanlah gedungnya, gereja yang sesungguhnya itu bukanlah programnya, tetapi gereja yang sesungguhnya itu adalah hidup kita, diri kita sendiri, rumah tangga kita sendiri. Dan inilah yang Roh Kudus sedang ingatkan kepada kita hari-hari terakhir ini. Itu sebabnya lewat firman ini saya memanggil Bapak, Ibu, keluarga-keluarga, teman-teman, anak-anak muda, supaya kita kembali menyadari bahwa gereja yang sesungguhnya adalah diri kita. Pusat kita bukan gedungnya, bukan programnya, tetapi pusat kita adalah Kristus sentris, adalah berpusat hanya kepada Kristus. Tidak boleh kepada dunia, tidak boleh kepada gedung, tidak boleh kepada program. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kepada setiap kita, supaya kita menyadari di hari-hari terakhir ini, supaya kita menjadi gereja yang berfungsi, baik Allah yang berfungsi. Sehingga saudaraku yang terkasih, ketika kita menyadari dan memahami hal ini, maka saya percaya kita tidak susah untuk memulai membangun mesbah keluarga di dalam rumah tangga kita. Mulai dari bapak-bapak harus belajar, harus mau, harus mampu menjadi imam dalam keluarganya. Kalau tidak ada suaminya, ibunya harus bisa menjadi imam di dalam keluarganya. Kalau tidak ada bapak ibunya, anak yang pertama harus bisa menjadi imam dalam keluarganya. Kenapa? Karena gereja yang sesungguhnya bukan gedung ini. Semewah apapun, sebesar apapun itu gedung, bukan itu gereja. Gereja adalah hidup kita, saudaraku. Itu firman Tuhan katakan. Dan Roh Kudus mau di akhir zaman ini kita memakai hidup kita menjadi gerejanya Tuhan, menjadi bait Allahnya Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya rindu sekali ke depan kita membuka hati, membuka diri untuk mau dimuridkan, untuk mau masuk di dalam kelompok-kelompok sel, melihat keadaan kondisi-kondisi ke depan apabila kita masih belum boleh untuk beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja yang ada sekarang ini. Maka mari setiap rumah tangga mulai buat program di dalam rumah tanggamu, mulai buat satu konsil di dalam rumah tanggamu. Setiap malam bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Supaya kenapa? Supaya hidup kita benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Situasi-situasi ke depan yang semakin memburuk, saudara, tidak boleh membatasi kita dengan Tuhan. Tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya akhir-akhir ini Roh Kudus mengingatkan kembali, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mampu untuk memasuki segala sesuatu yang telah direncanakan oleh Tuhan. Kita harus mau menjadi orang-orang yang bisa dipakainya di sana. Maka daripada itu, mari kita berlatih, Bapak Ibu yang saya kasih. Mari kita berlatih sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya awal di poin pertama tadi bahwa kenapa kita masih ada sampai hari ini? Kenapa teman-teman kita sudah meninggal? Kenapa orang-orang lain sudah meninggal oleh karena COVID? Kenapa kita belum? Sesungguhnya karena Tuhan masih memerlukan hidup kita. Tuhan masih memakai setiap kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di bumi ini. Lewat siapa? Lewat kehidupan kita. Maka daripada itu, kiranya kita, Bapak Ibu yang saya kasihi, memulai dari hidup kita, memulai dari rumah tangga kita untuk membangun misbahnya Tuhan, untuk semakin hari semakin memperkokoh gerejanya Tuhan. Kalau Bapak Ibu nanti mencari kebenaran firman Tuhan ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bagaimana murid-murid Tuhan sebelumnya mereka berkumpul bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil, dan akhirnya mereka dipimpin oleh Roh Kudus, dan oleh bantuan, oleh pertolongan daripada Roh Kudus mereka mengalami pelipat gandaan. Dan harapan saya, Bapak Ibu yang saya kasihi,
Kita tidak boleh putus asa oleh karena kita tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Tapi hari-hari ini biarlah setiap kita sudah siap. Ketika nanti gedung gereja tidak diperbolehkan sama sekali untuk dipakai beribadah, maka kita sudah siap menjadi gereja yang hidup. Di rumah-rumah kita semakin banyak mimbar-mimbarnya gereja. Di tempat-tempat kita berada, di situ ada mimbarnya gereja. Di tempat di mana kita berada, di situ ada penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Itu yang Roh Kudus sedang kerjakan di hari-hari terakhir ini. Supaya kenapa saudara? Supaya kedatangan Tuhan ketika Dia datang, Dia menemukan tidak ada lagi yang binasa, tetapi semuanya diselamatkan. Tentu pekerjaan ini memang tidak mudah. Tetapi saya percaya Roh Kuduslah yang sudah diutus kepada kita. Itulah yang memampukan setiap kita semuanya. Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan. Roh Kuduslah yang memberikan kita mukjizat. Sehingga dalam setiap pelayanan kita, sekalipun kita nggak bisa sebagai manusia, tetapi kehadiran Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dapat memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mulai dari poin pertama. Roh Kudus hari-hari ini sedang menuntun kita untuk membuka hati kita, supaya hati kita, motivasi kita terus dimurnikan oleh Tuhan, supaya hidup kita tidak lagi terbelenggu oleh karena dosa dan tipu daya kuasa dunia ini. Tapi biarlah hidup kita hanya bergantung, hanya berfokus kepada Tuhan. Itu bagian poin pertama. Poin yang kedua, saya ingatkan kembali bahwa Roh Kudus sedang bekerja supaya gerejanya, setiap kita saat ini kembali berfungsi sebagai gereja Tuhan yang hidup, yang berjalan dimanapun berada. Di situ ada gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan gedungnya, bukan programnya, tapi gereja Tuhan adalah pribadi kita masing-masing. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah mengatur semuanya. Di dalam gereja itu ada kelima jawatan yang sudah disediakan oleh Allah. Mari yang terpanggil menjadi gembala, jadilah gembala yang bertanggung jawab. Yang terpanggil menjadi pengajar, jadilah pengajar yang bertanggung jawab, yang membawa kebenaran firman Tuhan di sana. Yang dipanggil menjadi penginjil, jadilah penginjil yang bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh melakukan tugasnya. Yang dipanggil menjadi rasul, jadilah rasul yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh menyampaikan apa pesan-pesan daripada Tuhan. Dan yang dipanggil menjadi nabi, jadilah nabi yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan seluruh apa yang menjadi kehendak Allah. Dan saya percaya dengan seluruh tubuh Kristus yang sudah dipersiapkan, ketika semuanya bersatu, maka saya punya iman seluruh bumi ini akan diselamatkan. Seluruh bumi ini akan datang dan memuliakan nama Tuhan. Setiap orang yang datang dan memuliakan nama Tuhan, maka apapun kondisi dan keadaannya, tidak mungkin lagi dia mengalami ketakutan. Tidak mungkin lagi dia mengalami yang namanya kekhawatiran. Kenapa saudara? Dia yakin dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang memberkati kita pada sore hari ini, menuntun kita di dalam memasuki zaman new normal ini, Bapak Ibu, sehingga kita tidak canggung, kita tidak takut untuk beradaptasi di dalam situasi ini. Tetapi percayalah, firman Tuhan berkata, sepanjang kita ada di dalam Tuhan, selama kita mencari Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab menjaga setiap kita. Saya yakin apa yang dikatakan Raja Daud, sekalipun 10.000 rebah di kananmu, 1.000 rebah di kirimu, dan 10.000 rebah di kananmu, namun kamu akan menontonnya. Karena kenapa? Ada Tuhan yang melindungi dan membelamu. Sepanjang kau percaya kepada Tuhan, sepanjang kita berharap dan mencari Tuhan, percayalah bahwa kita ada di dalam perlindungannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu. Seluruh para pelayan Tuhan maju ke depan. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau pada sore hari ini ada persembahanmu yang kau berikan kepada Tuhan, silakan persiapkan itu bagi jemaat Polis. Kami minta supaya ditransfer kepada bendahara
sesuai dengan nomor rekening yang sudah disampaikan. Dan kepada jemaat yang ada di Taman Lang, silakan Bapak Ibu antar itu kepada bendahara yang sudah dipersiapkan. Percayalah, seluruh persembahanmu besar kecilnya, Tuhan pasti menerimanya, Tuhan pasti memberkatinya, dan biarlah semuanya diberkati untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami, dan kami percaya firman-Mu mengingatkan bagi kami bahwa biarlah hidup kami terus dimurnikan, terus dibentuk oleh Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini juga kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberi kami hidup, kalau Tuhan masih memberi kami kesehatan, bahkan di tengah-tengah situasi yang begitu sulit ini, Tuhan masih memberkati kami. Maka hari ini Tuhan, inilah persembahan kami, inilah ucapan syukur kami, inilah persembahan persepuluhan kami, dan semuanya hanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu, biarlah mereka menerima mukjizat-mukjizat-Mu. Mereka dibedakan, mereka diberkati secara luar biasa oleh karena keajaibannya Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Beri hati. Beri hati, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, menembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, menembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan api Roh Kudus akan terus memperlengkapi kami, akan terus membentuk kami, dan akan terus memakai kami dengan dahsyat. Dengan api Roh Kudus akan terus melawan, menyala di setiap tempat, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi, kegerakan Tuhan terjadi. Orang-orang lemah akan menjadi kuat, orang-orang yang berputus asa akan berkata, aku bisa, karena Roh Kudus sudah melawan hidup saya. Dan kami percaya itu ya Tuhan, bahwa inilah waktunya bagi bangsa kami, inilah waktunya bagi dunia ini. Mereka menerima lawatan Tuhan lewat setiap kami anak-anak Tuhan, lewat setiap kami umat-umat Tuhan, lewat setiap kami para pelayan
Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa terima kasih buat seluruh rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Tuhan memberkati. Buat jemaat juga yang hadir, Tuhan memberkati. Dan hari Minggu kita akan adakan perjamuan kudus. Apabila memang pemerintah nanti mengizinkan kita untuk beribadah kembali semua, maka kami akan umumkan di grup WA, atau kami akan japri Bapak Ibu satu persatu. Tetapi kalau belum, maka kita hanya boleh ibadah live streaming terus sampai pemerintah mengizinkan kita kembali beribadah bersama-sama. Percayalah bahwa sekalipun kita tidak ada di dalam gedung gereja ini, di rumah pun Tuhan ada, karena kita adalah gereja yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan tutup ibadah kita ini, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memberkati kami dengan Roh-Mu. Tuhan sudah memberkati dengan firman-Mu. Tuhan sudah memberkati kami dengan janji-janji-Mu. Dan kami serahkan hidup kami, seluruh kegiatan kami, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, dan semua pelayanan kami sepanjang minggu ini. Biarlah tetap kami ada di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam perlindungannya Tuhan. Sehingga segala wabah, penyakit, virus, dan setiap COVID-19 ini menjauh dari hidup kami, menjauh dari tubuh kami, menjauh dari rumah tangga kami, menjauh dari seluruh keluarga besar kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan menjaga kami dan seluruh bangsa kami. Tuhan juga memberkati orang-orang yang sudah kena, supaya mereka dijauhkan dari kematian, tetapi mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, inilah tangan-tangan kami yang terangkat kepada Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dengan berkat-Mu yang dari surga. Berkatilah kami ya Tuhan dengan pengurapan-Mu dari surga, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dan yang kami kerjakan, biarlah dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa segala berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub Engkau sudah berikan itu bagi kami, dan kami terima itu semua di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup kami semua. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.